Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Habibah Mustafa dari kelas 73, nomor absen 9. Hari ini saya ingin menceritakan cerita berjudul Dua Gadis Shanghai. Nyonya Chow tinggal di sebuah kota di Tiongkok. Ia memiliki dua putra yang sudah dewasa. Putra pertama mempunyai istri bernama Bunga Mawar. Istri dari putra kedua bernama Bunga Bulan. Kedua istri mereka berasal dari kota Shanghai. Suatu hari, kedua putra ini pergi ke kota lain untuk bekerja. Bunga Mawar dan Bunga Bulan akhirnya tinggal dengan Nyonya Chow. Pada saat itu, di negeri Tiongkok, anak-anak mantu harus menuruti kata-kata ibu mertua mereka. Bunga Mawar dan Bunga Bulan adalah dua istri yang sangat baik. Mereka mengurus Nyonya Chow dengan baik, seperti ibu kandung mereka. Mereka membuatkan teh, memasak makanan, dan membersihkan kamar ibu mertua mereka. Setelah beberapa waktu, kedua istri itu mendatangi Nyonya Chow. Kami sudah tinggal di sini selama 6 bulan dan sangat bahagia. Sekarang, bolehkah kami pulang kampung untuk menengok ayah ibu kami? Nyonya Chow tidak ingin mereka pergi karena merasa akan kesepian. Ia berkata, "Siapa yang akan membuat teh dan memasak makanan jika kalian pergi? Saya semakin tua dan tidak bisa melakukan semuanya. Kalian tidak boleh pergi." Beberapa kali kedua wanita itu meminta izin pada Nyonya Chow. Namun ibu mertua mereka selalu berkata, tidak boleh. Akhirnya Nyonya Chow mendapat ide. Daripada melarang mereka, lebih baik aku menguji kepintaran mereka, pikirnya. Kali berikutnya mereka bertanya, Nyonya Chow berkata, "Kalian boleh pergi, tapi kalian tidak boleh kembali tanpa membawa dua hal yang sangat saya inginkan." "Benda apa yang sangat ibu inginkan?" tanya Bunga Bulan. "Aku ingin kertas api dan kertas angin. Kalian tidak boleh kembali tanpa kedua benda itu." Nyonya Chow mengira kedua anak mantunya tidak akan pergi setelah mendengar permintaannya. Namun, kedua wanita itu tetap berniat pulang kampung. Mereka sangat senang karena bisa pulang kampung bersama. Dengan kereta kuda, mereka keluar dari kota itu dan melewati ladang. Kini kereta kuda melewati jalan desa, dan sebelum malam tiba, mereka sudah tiba di rumah ayah dan ibu mereka. Di sana, mereka tinggal selama beberapa hari. Akhirnya, tibalah waktunya untuk mereka kembali. Di tengah jalan, Bunga Bulan bingung apa yang harus mereka bawa. Ia berhenti, duduk di sebuah pohon dan mulai menangis. "Ada apa denganmu?" kata Bunga Mawar. "Apa kamu lupa? Kita tidak boleh kembali tanpa kertas api dan kertas angin. Jika belum berhasil menemukannya, kita tak mungkin kembali." Maka Bunga Mawar pun ikut menangis. Pada saat itu, lewatlah seorang gadis gembala kerbau. "Ada apa dengan kalian berdua? Mengapa menangis?" tanya gadis gembala itu. Bunga Mawar dan Bunga Bulan menceritakan masalah mereka. "Menangis tidak ada gunanya. Kalian harus memutar otak, berpikir keras, memecahkan teka-teki ibu mertua kalian itu," kata gadis gembala. "Sekarang, naiklah ke kerbauku, ikutlah ke rumahku dan aku akan menyediakan teh hangat untuk kalian berdua," kata si gadis gembala. Maka kedua gadis itu naik ke atas kerbau, duduk di belakang gadis gembala itu. Mereka bertiga mengendarai kerbau yang berjalan lambat ke rumah si gadis gembala. Setelah tiba, Bunga Mawar dan Bunga Bulan duduk di halaman rumah si gadis, sementara gadis gembala masuk ke dalam rumah dan membuat teh. Ketika selesai minum teh, mereka meletakkan tangan mereka di kepala dan mulai berpikir keras. Mereka mencoba memecahkan teka-teki kertas api dan kertas angin. Bunga Bulan berkata sambil menangis, "Di mana kita menemukan api pada sebuah kertas?" Bunga Mawar juga menangis dan berkata, "Di manakah kita bisa menemukan angin pada sebuah kertas?" Gadis gembala tiba-tiba berteriak girang dan tertawa. Ia melompat berdiri dan berlari ke dalam rumahnya. Ia lalu muncul lagi membawa sebuah lampion kertas. Di dalamnya ada api yang menyala. "Itu api di dalam kertas, kertas api!" teriak Bunga Bulan girang. "Ya, api di kertas!" seru Bunga Mawar. "Tapi di mana angin di kertas?" tanyanya lagi. Gadis gembala meletakkan tangannya di kepalanya dan berpikir keras lagi. "Aku tahu," serunya lagi. Lalu ia masuk ke dalam rumahnya lagi. Ketika keluar, ia membawa kipas yang terbuat dari kertas. Ketika ia mengibaskan kipas di dekat wajahnya, ia bisa merasakan angin. "Angin di dalam kertas!" seru Bunga Mawar girang. "Tolong berikan itu pada kami," kata mereka. Mereka berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada gadis gembala, lalu berangkat menuju rumah mertua mereka. Nyonya Chow melongo keluar jendela dan melihat kedua menantunya kembali.
Ia tersenyum dan buru-buru keluar rumah untuk menyambut mereka. "Kalian telah kembali," katanya. "Di mana api pada kertas dan angin pada kertas pesananku?" Kedua menantunya itu segera menunjukkan benda yang mereka sembunyikan di belakang mereka. "Ini api pada kertas," kata bunga mawar sambil menunjukkan lampion. "Dan ini angin pada kertas," kata bunga bulan sambil mengangkat kipas kertas. Ia mengibaskannya di dekat wajah Nyonya Chow agar anginnya terasa. "Ah, anak-anak mantuku yang cerdas, selamat datang kembali di rumah," seru Nyonya Chow girang. Tentu saja ia tidak sungguh-sungguh melarang mereka kembali. Nyonya Chow hanya menguji kepintaran kedua menantunya itu. "Ayo masuk, sekarang giliranku menyediakan teh buat kalian." Ketiga wanita itu lalu duduk minum teh bersama. Nyonya Chow melambaikan kipasnya dengan lembut untuk membuat sedikit angin. Di atas kepala mereka bergantung lampion kertas dengan cahaya di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.